Dalam perkembangan manusia modern, manusia selalu membutuhkan wadah atau drum yang digunakan untuk mengangkut cairan dari satu lokasi ke lokasi lain. Orang Yunani kuno dan Mesir misalnya menggunakan pot tanah liat berbentuk silinder. Sementara itu, pada akhir abad ke-18, tong kayu menjadi wadah pilihan utama untuk penyimpanan cairan wine. Tong kayu ini dibuat dari susunan kayu yang dibengkokkan dan dikunci dengan sabuk baja untuk membuatnya kedap udara. Proses pembuatan tong kayu ini masih tetap sama selama ratusan tahun. Kemudian di akhir abad ke-19, di mana manusia membutuhkan wadah untuk mengangkut minyak bumi dan bahan kimia, tong kayu sudah tidak menjadi pilihan. Manusia akhirnya membuat drum yang terbuat dari baja untuk proses pengemasan pengiriman melalui kapal, yang terbukti lebih kuat dan juga memiliki masa pakai yang lama, yaitu antara 20 tahun. Masa populer drum baja ini terjadi ketika teknik produksi massal di awal abad ke-20 yang dapat memproduksi drum lebih cepat dan juga mesin pendukung lain seperti mesin pengisian otomatis yang ditemukan. Pada video kali ini, Rekayasa Produksi akan mengajak kalian melihat proses pembuatan drum baja di pabrik modern. Drum baja pada umumnya dapat menampung rata-rata 55 galon cairan dengan tinggi 34,7 inci dengan diameter 20,5 inci. Di bagian tubuh drum biasanya dihiasi 2 hingga 3 lingkaran ulir atau lebih untuk memperkuat tegangan bodi drum. Proses produksi pembuatan drum baja ini dimulai di gudang raw material. Pekerja akan mengangkat gulungan baja dengan hoist crane control dan menempatkannya pada ujung mesin. Selanjutnya, pekerja menyalakan mesin untuk memulai memotong gulungan baja ini. Untuk membuat tutup dan alas drum baja, pekerja menggunakan mesin yang disebut dengan punch press. Lempengan baja dimasukkan melewati bagian mesin punch press di antara cetakan dan kepala pendorong hidrolik. Dalam sekali tekanan, memisahkan dari lempengan baja dan membentuk tutup atau alas sesuai dengan bentuk cetakan pada punch press mesin. Selanjutnya, tutup bagian atas ini dibawa oleh conveyor ke mesin berikutnya yang akan melubangi dan memasang bukaan berulir di bagian atas. Satu lubang besar digunakan untuk membuka dan menutup drum, sementara lubang kecil di dekatnya digunakan untuk ventilasi. Kemudian semua tutup ditumpuk untuk menunggu proses selanjutnya. Seluruh proses ini hanya membutuhkan beberapa detik untuk diselesaikan. Beralih ke bagian pembuatan body drum, pekerja memulai proses dengan memeriksa ketebalan baja, memastikan bahwa mesin diberikan bahan dasar yang sesuai. Ketebalan drum baja dapat bervariasi tergantung pada jenis bahan yang akan dimuat oleh drum dan juga permintaan dari konsumen.
Selanjutnya, sebuah mesin yang disebut dengan a shear mengiris baja yang digulung dan menjadikannya lembaran. Lembaran baja kemudian beralih ke mesin pembentukan, di mana roll akan menggulungnya menjadi bentuk tubular yang merupakan cangkang dari drum baja. Mesin pendorong otomatis kemudian memindahkan setiap cangkang melalui mesin las listrik otomatis. Mesin ini menghasilkan panas untuk mengelas jahitan samping cangkang drum. Lempengan baja ini akan direkatkan baik dari sisi dalam dan luar sehingga tidak bocor. Kemudian, kerang drum menggelinding ke mesin yang disebut dengan flanger. Flanger membentang dan menekan tepi luar di kedua ujungnya, menciptakan bibir drum. Kemudian beralih ke mesin yang disebut dengan a beater. Sepasang roll akan menekan cangkang drum untuk membuat alur yang disebut dengan sambungan berulir. Sambungan berulir ini bertujuan untuk menambahkan kekakuan pada cangkang. Cangkang drum sekarang bergerak ke conveyor lain dan bergabung dengan bagian atas drum. Pendorong otomatis mengirimkan bagian atas dan alas ke cangkang drum. Cangkang drum diputar, sembari tutup dan alas dipasang dan mengunci tepi cangkang, sehingga membentuk menjadi satu. Sambungan ini menciptakan jahitan yang saling bertautan yang disebut dengan lonceng. Jahitan yang saling mengunci ini terdiri dari 7 lapis baja yang membuatnya anti bocor. Hal ini penting mengingat drum baja biasa digunakan untuk mengangkut cairan berbahaya dan mudah terbakar. Kini, drum baja sekarang bergerak maju ke stasiun pengujian. Di sini mereka menyuntikkan udara ke dalam setiap drum dan memeriksa jahitannya apakah terdapat kebocoran. Jika dalam pengujian jahitannya yang masih basah terdapat gelembung, berarti terdapat masalah. Setelah lolos pengecekan kebocoran, selanjutnya drum baja dibawa ke mesin pistol cat. Mesin ini akan menyemprotkan cat enamel untuk pemanis dan juga perlindungan terhadap karat. Warna hitam adalah warna yang paling umum untuk drum kontainer pengiriman seperti ini. Akan tetapi, warna lain juga tersedia sesuai dengan pesanan konsumen. Drum baja kemudian melakukan perjalanan melalui oven untuk memanggang cat hingga menjadi keras. Mereka kemudian mengukur ketebalan cat dengan alat khusus untuk memastikan bahwa cat tersebut cukup tebal untuk menahan karat. Setelah itu, drum baja kontainer pengiriman siap untuk melakukan perjalanan panjang mereka dengan tim kapal.